Selamat pagi, sahabat Patmana, salam sejahtera, Rahayu. Apa kabar teman-teman semua? Baik. Mudah-mudahan hari ini cuaca hati teman-teman cerah-cerah ya. Tidak seperti cuaca di Bintaro nih yang agak mendung, sepertinya mau hujan sebentar lagi. Bahkan di Bu Nona katanya udah hujan ya Bu. Udah berhenti sekarang tapi. Oke, terima kasih atas kehadiran teman-teman semua di pagi hari ini bersama saya Eka dan Putri, partner saya di Patmana. Selamat bergabung kembali di webinar Patmana sebagai ruang tempat kita belajar, berbagi dan melakukan refleksi diri untuk memperdalam dan memperluas kesadaran kita. Semoga pembelajaran kita pagi ini membuat cuaca hati kita lebih cerah lagi dan lebih tenang, meskipun cuaca ekonomi rasanya sedang kurang menenangkan. Terima kasih juga kepada Ibu Nona yang telah hadir kembali bersama kita di sini untuk memfasilitasi pembelajaran kita pagi ini. Semoga webinar berjalan dengan lancar dan pembelajarannya akan bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekarang mari kita bersama-sama mendengarkan lagu Indonesia Raya dengan mic tertutup dan sikap duduk sempurna. Silakan Rin.
kasih teman-teman semua. Bulan lalu kita telah belajar tentang borderline personality disorder dan sensory processing disorder, yang tentunya memberikan wawasan baru kepada kita semua, yaitu dengan bagaimana kita bisa mengenali ciri-ciri utama BPD dan gejala-gejala SPD. Untuk teman-teman yang ingin mereview lagi, bisa melihat di YouTube channel Patmana. Bulan depan, tepatnya tanggal 27 Juni, kita akan belajar tentang narsistik. Jadi tolong dicatat tanggalnya ya, tanggal 27 Juni jamnya sama, jam 9.30. Sebelum saya serahkan ke Ibu Nona untuk mengulas topik hari ini, yaitu apa itu kecanduan atau addiction dan bagaimana pengaruhnya dalam kehidupan kita. Saya akan membacakan kutipan dari Franklin D. Roosevelt, Presiden Amerika Serikat ke-32, yang memimpin dari tahun 1933 sampai dengan 1945. FDR dianggap salah satu presiden paling berpengaruh karena berhasil membawa negaranya melalui dua krisis besar global abad 20, yaitu mengatasi Great Depression dan memimpin Perang Dunia Kedua. Begini kutipannya. If civilization is to survive, we must cultivate the science of human relationships, the ability of all peoples, of all kinds, to live together in the same world at peace. Atau dalam bahasa Indonesianya, jika peradaban ingin bertahan, kita harus menumbuhkan ilmu tentang hubungan antar manusia, kemampuan semua orang, semua golongan untuk hidup bersama di dunia yang sama dengan damai. Mohon kesediaan Bapak, Ibu, dan teman-teman untuk mengaktifkan kameranya bagi yang jaringannya memungkinkan agar kita bisa lebih interaktif. Silahkan Ibu Nona. Baik, terima kasih Bu Eka. Selamat pagi teman-teman sekalian. Eh, Ketemu lagi setelah 1 bulan, walaupun agak maju nih. Beberapa yang mengatakan pada saya, waduh, apa memark kalendernya itu kan minggu terakhir hari Sabtu gitu loh. Dan minggu terakhir hari Sabtu itu harusnya minggu depan, tapi saya tahu karena ada mungkin karena ada banyak juga libur-libur dan sebagainya, jadi dimajukan. Jadi em, kita akan apa namanya diskusi tentang adiksi. Adiksi ini sebetulnya orang tuh antara ingin tahu sama nggak ingin tahu sama sok tahu kaitannya dengan adiksi. Gitu ya. Eh, Banyak yang menganggap ini sebagai eh, ketiadaan willpower untuk melakukan perubahan dari situasinya. Gitu. Eh, Ternyata tidak demikian. Kita akan pelajari bersama supaya ini bukan kata saya gitu loh, tapi apa research dan para peneliti menunjukkan itu. Jadi coba kita secara open minded coba membuka diri untuk belajar lebih jauh tentang adiksi itu sendiri. Bentar saya share dulu. Ya, bentar. Ini nih kadang-kadang tuh gitu kalau mereview jadinya terus bukanya yang terakhir tuh thank you-nya malah yang keluar. Sudah bisa dilihat ya ini. Oke, saya Sudah, memberi Bu. judulnya adalah memahami adiksi, pencegahan dan proses penanganannya. Nah, seperti yang tadi saya katakan, mungkin memahami adiksi itu adalah sebenarnya kondisi yang kronis. Walaupun memang juga ada degree-nya ya, bersifat menetap. Itu yang seringkali kita tidak pahami bahwa once sekali seseorang itu uh, masuk kepada proses adiksi, itu sebenarnya menetap. Dan itu menyangkut baik perilaku yang sifatnya kompulsif atau disebut dengan compulsive seeking, maupun penggunaan atau melakukan kegiatan yang bersifat negatif dan konsekuensi yang membahayakan. Nanti kita bicarakan apa saja itu. Dengan demikian kita bisa lihat yang terlihat oleh kita kan adalah bagaimana itu adiksi itu berpengaruh buruk pada kesehatan, khususnya apabila itu adiksinya adalah zat-zat adiktif, dan itu kemudian mempengaruhi hubungan antar manusianya, kualitas hidup individu yang bersangkutan, dan juga lingkungan terdekatnya.
Jadi bukan hanya tentang si individu yang adiktif ini gitu. In a nutshell sebetulnya adiksi itu dibilang adiksi is defined as not having control over doing, tidak punya kontrol terhadap apa yang dilakukan. Taking or using something, menggunakan sesuatu yang bisa akan udah pasti mendatangkan hal yang buruk, ya harmful. Nah, cuman orang yang kecanduan, saya rasa kita semua memahami bagaimana mereka kehilangan kendali atas tindakan mereka dan mereka selalu ini nanti kita bicara jenis-jenisnya ya, tapi secara global itu saya bilang misalnya mencari narkoba, alkohol atau site lainnya dan nggak peduli konsekuensi. Nah, para ilmuwan yang didanai oleh National Institute of Health. um, jadi ini literatur-literatur terbaru ini berusaha untuk mempelajari lebih lanjut sebetulnya apa sih sebetulnya faktor biologis yang berkontribusi terhadap itu. Karena seperti tadi yang di awal saya katakan, banyak kesalahpahaman itu terkait lebih pada ini cuma tentang willpower kok. Jadi kalau orang itu berniat untuk melepaskan diri dari kecanduan itu harusnya itu cukup gitu. Tapi sejak lama memang lihat korelasi antara bukan hanya kondisi apa mental psikologis tapi juga ada kaitannya dengan proses yang ada di otak gitu ya. Sehingga memang hasil penelitian di NIH itu mengatakan bahwa kecanduan itu sebenarnya penyakit otak istilahnya mereka brain disease yang kompleks dan bisa berlangsung lama sehingga memang membutuhkan perawatan untuk bisa membantu orang mengendalikan kecanduan mereka ya. Nah, bahkan untuk orang yang sudah berhenti pun selalu ada risiko kembali yang biasanya kita sebut sebagai kambuh atau relapse. Ya, itu yang tadi dibilang karena itu lifelong, maka sekali seseorang itu kecanduan, potensinya untuk kembali ke kecanduan itu walaupun sudah sembuh itu sangat tinggi. Nah, dasar pemahaman biologis dari kecanduan itu nanti akan membantu kita untuk menjelaskan dan memahami mengapa membutuhkan lebih dari sekedar niat baik dan kemauan keras untuk mengatasi kecanduan mereka. Yang ini yang seringkali membuat para pecandu itu sulit untuk keluar dari itu karena orang di sekitar menganggap bahwa kamu nggak punya usaha yang cukup gitu loh. Ya. Nah, Dr. George Koch, direktur dari Institut Nasional NIH yang terkait dengan penyalahgunaan alkohol, uh, itu mengatakan bahwa kesalahpahaman umum terbesar adalah bahwa kecanduan atau adiksi itu pilihan adalah masalah pilihan atau masalah moral dan yang sehingga yang perlu dilakukan hanya berhenti mengkonsumsi, berhenti melakukan hal tersebut sambil dia dia mengucapkan ini juga sambil berdoa. Tetapi dia mengatakan sebenarnya ini jauh sekali dari kebenaran. Tadi yang disampaikan di depan penelitian tuh menunjukkan bahwa otak manusia sebetulnya berubah karena kecanduan. Sehingga dibutuhkan banyak usaha untuk mengembalikannya ke keadaan semula atau keadaan normalnya. Sedangkan semakin banyak obat atau alkohol yang dikonsumsi akan semakin pula merusak otaknya. Ya. Sehingga peneliti itu mengatakan bahwa temuan mereka adalah bahwa sebagian besar kecanduan itu terletak kekuatan daripada candu itu sebenarnya terletak pada kemampuannya untuk membajak dan bahkan menghancurkan wilayah utama otak yang seharusnya memang dimaksudkan untuk membantu kita bertahan hidup. Nah, karena uh, prinsip kerjanya kan sebenarnya begini, otak yang sehat itu memberi reward ya pada perilaku sehat, seperti berolahraga, makan, atau menjalin ikatan dengan orang-orang terkasih, um, bonding. Hal ini dilakukan dengan cara mengaktifkan sirkuit otak yang membuat kita merasa nyaman, yang kemudian memotivasi kita untuk mengulangi perilaku tersebut. Sebaliknya, ketika orang dalam bahaya, otak yang sehat itu akan mendorong tubuhnya untuk bereaksi cepat dengan rasa takut atau waspada. Ini tema yang hampir sama pernah kita bahas pada saat kita membahas anxiety, ya gitulah.
Sehingga orang akan menjauh dari bahaya karena ya otaknya itu memberi sinyal bahwa kamu tidak sedang dalam situasi yang baik-baik saja gitu loh. Sehingga orang akan menjauh dari bahaya. Nah, kalau kita kaitkan dengan adiksi, nah jika seseorang tergoda oleh sesuatu yang meragukan, misalnya makan es krim sebelum makan malam, atau membeli barang-barang yang tidak mampu kita beli sebenarnya, maka bagian depan otak ya yang membantu kita untuk memutuskan apakah konsekuensinya sepadan dengan tindakan tersebut. Itu kalau kita bicara otak yang sehat, yang tidak ter tergerus atau tidak ter apa terpengaruh oleh obat-obatan ataupun nanti perilaku yang kaitannya sama dengan itu. Sehingga kecanduan itu dapat membuat sirkuit penginderaan bahaya emosional yang di atas itu tidak bekerja ataupun bekerja secara berlebihan, sehingga kita merasa cemas dan stres ketika tidak menggunakan narkoba atau alkohol. Nah, pada tahap ini kemudian orang sering menggunakan narkoba atau alkohol untuk menghindari perasaan buruk daripada untuk efek menyenangkan yang didapatkan, gitu ya. Jadi apa namanya logikanya menjadi seperti itu, gitu. Nah, kalau kita perhatikan lebih jauh nah ini ada uh, apa observasi terhadap kondisi addict brain dan normal brain ya gitu. Jadi dari sisi structural, dari struktur otak itu di brain yang addict ini itu menunjukkan ini kita bicara benar-benar fisiologinya ya. Bagaimana otak yang orang yang addict itu berkurang yang namanya volume gray matter. Nanti saya jelaskan apa itu pada frontal prefrontal cortexnya, apa otak bagian depan. Dan berkurangnya volume gray matter ini yang ada pada ini istilahnya mungkin terlalu teknikal ya, tapi untuk bisa menggambarkan ini hasil penelitian nucleus accumbens itu yang ada di belakang. Nah, dengan demikian mengganggu keberadaan yang namanya white matter dibandingkan dengan normal brain di mana volume gray matternya sehat dan baik. Dan dengan demikian keberadaan white matter dalam jumlah yang sehat dan baik juga. So apa itu sebetulnya gray matter dan white matter? Gray matter itu berfungsi ya sebagai um, informational processing. Jadi yang memproses informasi dan decision making center di otak kita. Ya. Nah, ini bertanggung jawab untuk memori, emosi, speech, ya, olah kata kita, sensory perception kita, dan juga muscle control. Jadi bayangkan, kalau si gray matter yang dibilang di sini itu volumenya berkurang, maka processing information yang terjadi dan decision making-nya kan juga menjadi berkurang atau terhambat, kan gitu ya. Nah, dan ini yang terjadi pada otak orang yang adiksi, yang kecanduan. Sementara white matter itu fungsinya sebagai communication network-nya, ya, yang mentransmisi atau menyampaikan pesan-pesan, ya, dan sinyal antara berbagai area yang ada di gray matter itu. Itu tadi ya, yang emotion, speech, memory, sensory, perception, muscle. Dialah yang bertugas untuk menjadi transmitternya. Jadi bayangkan kalau si fungsi si gray matter yang adalah memproses informasi itu tidak mendapatkan ya transmisi informasi yang cukup dari si white matter, maka yang terjadi adalah ketidakmampuan orang untuk mendapatkan informasi yang tepat dan kemudian mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Itu kemudian ini kaitannya dengan fungsionalnya jadinya. Terganggunya atau disregulasi proses rewarding. Ya. Jadi yang tadinya apa namanya dengan hanya sedikit saja itu sudah bisa memberikan efek yang menyenangkan buat seseorang.
Tapi karena proses transmisi ya dan pengambilan keputusannya itu terganggu, maka kemudian orang tidak bisa lagi membuat takaran itu bahwa ini sebenarnya udah cukup atau belum. Ya, sehingga itulah yang kemudian membuat orang minta lagi, minta lagi, minta lagi terkait dengan kalau zat aditif. Sementara nanti yang perilaku juga more or less the same. Bahwa perilaku yang dilakukan itu belum bisa, tidak diketahui, diproses oleh otaknya sebagai sudah cukup. Gitu. Ya. Ya, sehingga itu tadi ya mengganggu kemampuan pengambilan keputusan. Sementara kalau normal brain itu proses rewardingnya seimbang. Sehingga kemampuan untuk mengambil keputusan yang sehat itu bisa terjadi. Ya. Nah, kalau bicara lebih spesifik lagi tentang perbedaan secara kognitif itu lalu mengganggu kontrol inhibitornya atau kesulitan untuk menolak craving, keinginan yang untuk selalu mau lagi, mau lagi, mau lagi, mau lagi. Itu baik dalam penggunaan zat aditif maupun perilaku tertentu yang perlu diulang untuk mendapatkan sensasi yang sama seperti yang didapatkan sebelumnya. Gitu. Sehingga kesulitan untuk lalu meregulasi emosinya, kesulitan untuk memanage emosinya, karena yang dirasa sebetulnya harus sudah cukup itu kok ternyata nggak bisa diproses dengan baik, ya. Dibandingkan dengan orang dengan normal brain itu kontrol inhibitornya sehat, dengan demikian regulasi emosinya juga bisa menjadi lebih baik. Rewarding system tadi saya sudah sampaikan di atas juga. Jadi karena terlihat pada brain yang addict ini ada pelepasan dopamin dari zat aditif yang terlalu apa namanya banyak sehingga kesannya selalu untuk euforik kan, kesan yang high itu ingin selalu didapat lagi, ingin selalu didapat lagi karena rewarding system kontrolnya udah kacau. Demikian juga toleransinya. Kita bisa melihat orang yang adiksi terhadap zat itu badannya udah kurus kering, tapi dia sendiri merasa bahwa dia masih membutuhkan tambahan zat aditif itu untuk mendapatkan efek yang sama. Ya, sementara kalau kalau di otak yang sehat itu terlihat dopamin yang dirilis atau yang dilepas itu sudah seimbang sehingga orang sudah cukup misalnya apakah uh, saya cukup makan saya cukup enggak gitu loh. Itu sudah bisa dikontrol dengan sistem brainnya yang memang berlangsung dengan baik dan normal ya. Jadi kira-kira gambarannya seperti itu. Bagaimana otak kita itu di dalam tanda petik dirusak oleh uh, proses kita menjadi seorang yang adik ya, baik itu karena SAT maupun yang non SAT ya. Coba kita lihat kalau ini satu-satu. Jadi pertanyaannya kan gimana dong? How does someone become an addict gitu? Ada 3 faktor besar yang selama ini dilihat sebagai penyebab atau yang membawa orang menjadi adiktif atau menjadi pecandu. Yang pertama itu genetics. Yang sangat menarik adalah faktor genetika ini dianggap bertanggung jawab besar antara 40% sampai 60%. Ini berdasarkan penelitian. Dan ini consistently memperlihatkan itu. Kerentanan ya, bukan berarti udah pasti kalau anggota keluarganya ada yang pecandu 40 sampai 60% pasti enggak. 40 sampai 60% itu ada risiko kerentanan ya untuk gangguan penggunaan zat apapun. Sehingga jika seseorang memiliki keluarga dekat, saudara kandung atau orang tua dan dengan gangguan penyalahgunaan zat, maka lebih tinggi kemungkinan untuk mengembangkan perilaku adiksi. Ya, ilmuwan belum bisa memahami mengapa sebagian orang dapat menjadi kecanduan sementara yang lain tidak dengan kerentanan yang sama gitu. Ya, dan sedang berupaya untuk menemukan apakah memang ada gen spesifik yang mungkin berkontribusi terhadap kerentanan ini. Ya. Yang kedua adalah mental health condition. Orang yang punya gangguan kecanduan itu seringkali kalau kita lihat berkorelasi dengan kondisi kesehatan mentalnya. Apakah itu dia depresi, gangguan stres pasca trauma, PTSD, ataupun gangguan bipolar.
yang mungkin dimulai sebagai sebuah kebiasaan taking medication yang untuk menenangkan, tapi kemudian menjadi over, ya gitu. Uh, dikatakan sekitar setengah atau 50% dari orang yang mengalami kondisi kesehatan mental juga akan mengalami gangguan penyalahgunaan zat dan sebaliknya. Faktor yang ketiga yang besar mempengaruhi adalah lingkungan. Peluang seseorang mencari kecanduan adalah apabila dia tumbuh besar dengan seorang dengan pecandu alkohol, ya, mengalami pelecehan seksual saat kecil, terpapar stres yang luar biasa, dan berbagai faktor sosial ini yang berkontribusi pada risiko kecanduan alkohol atau penyalahgunaan narkoba. Nah, catatan juga adalah bahwa remaja itu rentan sekali terhadap kemungkinan kecanduan. Kenapa? Karena otak mereka belum sepenuhnya berkembang, terutama bagian frontal lobe yang membantu mengendalikan impuls dan menilai risiko. Sirkuit kesenangan di otak remaja itu juga bekerja secara berlebihan. Mereka kan mudah excited, mereka mudah untuk terbawa pada suasana yang uh, sedih sekali maupun yang euforik sekali gitu loh. Sehingga membuat penggunaan narkoba dan alkohol itu menjadi lebih menguntungkan dan menggoda karena bisa mengindus kesenangan itu tadi. Nah, kalau kita lihat ada 3 main addiction types. Nanti saya akan lebih banyak fokus pada dua yang pertama, physical addiction dan behavioral addiction. Sementara impulse control disorder kita pahami saja bersama karena um, cukup jarang atau rare sekali kondisi-kondisi seperti ini. Nah, jadi kalau kita bicara physical addiction, itu terjadi ketika tubuh menjadi sangat tergantung pada obat atau zat tertentu yang menyebabkan tubuh akan mengalami ketergantungan yang parah sehingga mengalami withdrawal symptoms atau tidak dapat berfungsi tanpa zat tersebut. Bagaimana? Hal ini terjadi karena seperti yang saya tadi sampaikan di depan, obat atau zat tersebut merubah susunan kimiawi otak, tadi gray matter dan white matternya, sehingga menyebabkan tubuh terus-menerus meminta ya untuk merasa diri tetap normal gitu ya, karena transmisi dan fungsi information processing yang dimiliki oleh gray matter dan white matternya itu yang dirusak oleh penggunaan zat seperti ini. Nah, ketika orang mulai kecanduan satu zat, maka yang dinamakan hardwiring, terjemahan Indonesia itu cuma ada pengkabelan, saya juga agak pusing, makanya bahasa Inggrisnya saya masukkan di sini. Jadi proses otak yang bermanfaat itu mulai melakukan perlawanan. Ya. Nah, narkoba atau alkohol itu akan membajak sirkuit kesenangan itu tadi yang seperti saya jelaskan di depan, sehingga penghargaan di otak kita itu membuat kita ketagihan untuk menginginkan lebih dan lebih lagi. Ya. Nah, penggunaan yang berulang akan kembali semakin merusak otak. Nah, yang terakhir quote ini adalah kata Dr. Nora Volkow, itu berdasarkan studi pencitraan otak pada orang yang kecanduan narkoba atau alkohol memang menunjukkan penurunan aktivitas di frontal cortex. Jadi bagian depan otak kita. Nah, ketika frontal cortex tidak berfungsi dengan baik, orang tidak dapat membuat keputusan untuk berhenti mengkonsumsi narkoba. Bahkan ketika mereka menyadari harga yang harus dibayar untuk mengkonsumsi narkoba tersebut mungkin sangat tinggi dan mereka mungkin kehilangan ini hak asuh anak, bisa juga berakhir di penjara. Meskipun demikian, se ekstrim itu pun mereka tetap mengkonsumsi karena sekali lagi proses yang terjadi di otaknya sudah dirusak. Contoh, kita lihat ada alcohol addiction, ada tobacco addiction, ada substance abuse. Substance abuse itu masuk di sini adalah opioid, marijuana, kokain, heroin, dan berbagai turunannya. Tapi ada juga yang prescription drugs, Vicodin, obat tidur, amfetamin, dan lainnya ada yang halusinogen. Prescription drugs ini juga ada beberapa klien saya yang memulai karena painkiller, ya karena pernah ada yang karena kecelakaan, lalu
apa namanya, selalu ada nyeri atau ngilu di tulang dan yang membuat dia terus-menerus walaupun eh, secara terlihatnya itu sudah heal dan dokter juga mengatakan sebenarnya sudah eh, oke gitu loh, tapi karena merasa kurang nyaman dengan sedikit aja pain, maka kemudian menggunakan eh, painkiller dan ini kemudian sehingga tidak terkendali. Jadi ya, seringkali orang bilang kok bisa prescription drugs ya, karena memang sebenarnya dimulai sebagai obat yang diresepkan, tapi kemudian seringkali juga pasien mengobati dirinya sendiri, ya, creating prescription. Dan ini ah, yang menyedihkan adalah di Indonesia ini hal yang eh, tidak terlalu sulit. Pergi ke pasar pramuka aja bisa dapat Vicodin. Saya waktu ini saya mencoba untuk mengecek dan memang mudah obat-obat prescription itu yang mestinya harus dengan resep dokter itu bisa lumayan mudah dicari di sana. Walaupun dalam 1-2 tahun terakhir ini memang lebih lebih ketat, tapi kalau memang sudah pernah berlangganan di beberapa kios itu mereka akan dengan mudah bisa menyediakan itu. Gitu. Nah, tipe kedua adalah yang disebut dengan behavioral addiction. Ini yang mungkin lebih banyak atau lebih familiar dengan kita ketimbang temu dengan pecandu narkoba gitu loh. Behavior addiction itu diartikan sebagai perilaku kompulsif untuk melakukan perilaku yang menyenangkan tanpa obat-obatan atau sering disebut juga dengan rewarding non-substance related behavior. Jadi meskipun mereka juga memahami kondisi negatif yang didapatkan, bukan berarti mereka nggak orang dengan behavioral addiction itu lebih dalam tanda petik sadar akan konsekuensi negatif dibandingkan dengan orang yang mengguna SAT gitu. Tapi dampaknya juga sama buruknya. Menurut Science Direct, salah satu ini terkemuka ya, jurnal health terkemuka itu mengatakan kecanduan perilaku atau behavioral addiction itu bisa didefinisikan sebagai keinginan kuat untuk mengulangi suatu tindakan yang menyenangkan atau dianggap dapat meningkatkan kesejahteraan atau mampu mengurangi beberapa tekanan pribadi. Yang sehingga apa yang bisa membuat kita mengatakan bahwa perilaku itu dianggap sebagai adiktif adalah karena apabila ada kesulitan yang dialami oleh mereka yang terkena dampaknya dalam menghentikan atau mengurangi partisipasi mereka di dalamnya. Beberapa faktor yang mendorong kecanduan perilaku itu memang meliputi persepsi bahwa akan ada penurunan pada masalah yang dialami, khususnya depresi dan kecemasan, sehingga mereka menjadikannya sebagai cara yang mereka pikir logis untuk mencapai atau mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. How perilaku seperti berjudi, termasuk judol, penggunaan internet, pornografi, bulimia, berbelanja, serta beautification. Beautification itu bahkan sekarang udah masuk ke DSM-5 sebagai one of the disorder ya. Jadi ini orang yang ketagihan untuk dioperasi ya untuk mempercantik diri gitu ya. Dan ini beautification yang dapat mengarah pada ketergantungan dan memberikan kelegaan secara emosi atau kesenangan pleasure dengan cara mengaktifkan sirkuit di otak kita dengan cara yang sama seperti adiksi obat tadi, sehingga akan memberikan lonjakan dopamin kepada pengguna ya, atau pemakai. Gitu. Misalnya kecanduan judi mengaktifkannya juga bagian otak yang mirip dengan beberapa uh, yang kaitannya dengan penggunaan narkoba. Nah, apa berulang ya, saya kecanduan perilaku seperti judol itu berlebihan, uh, uh, makan yang berlebihan, kecanduan, operasi kecantikan, itu mirip dengan kecanduan alkohol atau narkoba, kecuali bahwa individu tersebut tidak kecanduan zat. Sebaliknya, individu itu justru kecanduan pada perilaku atau perasaan yang dialami dengan melakukan perilaku tersebut.
Sifat kompulsif dari perilaku inilah yang seringkali menjadi indikasi kecanduan perilaku atau kecanduan proses pada individu itu. Proses untuk mendapatkan kesenangan tersebut ya. Nah, tadi di depan sudah saya in passing katakan juga bahwa kecanduan perilaku ini didefinisikan sebagai dorongan yang terus-menerus untuk terlibat dalam satu aktivitas atau perilaku meskipun berdampak negatif. Tapi dia bisa bisa saja mempersepsinya sebagai berdampak positif. Beautification misalnya orang yang berkali-kali melakukan operasi plastik misalnya kita yang melihat dari luar memberikan, saya rasa kita semua mungkin pernah melihat gitu ya orang yang ya umumnya public figure gitu loh yang menurut kita sebenarnya kalau dia stop di situ aja itu udah oke gitu loh udah bagus ya. Saya karena lagi apa namanya lagi mau apa Range Nobar Michael ya itu film biopik tentang Michael Jackson jadi teringat langsung ke sini gitu loh. Ada trailernya dan beberapa trailernya itu menunjukkan bagaimana ada di satu titik dan para fans Michael Jackson itu setuju bahwa penampilan terbaik dia operasi itu ada pada saat di sekitaran eh, salah satu lagunya yang sangat ngetop yang namanya Billie Jean ya gitu. Yang mana rambutnya masih agak keriting-keriting sedikit gitu dan memang sudah mulai em, apa hidungnya yang tadinya kan kayak jambu bol gitu istilahnya kita ya pada masa kecil dengan afro keritingnya itu sudah em, apa sedikit diluruskan gitu ya. Tapi masih masih kelihatan sangat apa namanya maskulin gitu. Tapi makin ke sini hidungnya makin lancip makin ya. Nah, eh, untuk dia sebagai orang yang kecanduan untuk beautification itu, untuk operasi itu, dia melihat bahwa belum puas, belum cukup. Sementara kita yang dari luar melihat sebetulnya itu sudah em, berlebihan gitu ya. Nah, ini yang mau dikatakan bahwa orang yang memang kecanduan melakukan itu sulit untuk melihat bahwa sebetulnya segini aja sudah cukup. Ketidakmampuan mengambil keputusan itu, ketidakmampuan untuk memproses uh, bahwa informasi yang masuk itu untuk bilang segini aja cukup itu memang kemudian terganggu atau dirusak oleh perilaku itu sendiri. Yang karena itu tadi saya ingin menekankan bagaimana ini kan sama destruktifnya dengan kalau menggunakan uh, obat-obatan. Dan penelitian terakhir ini juga memang menunjukkan di situ gitu loh. Jadi bukan hanya pemakaian zat yang kemudian merubah sistem otak, tapi juga kecanduan itu sendiri, apa ketidakmampuan mengontrol yang dengan demikian dopamine level yang berlebihan itulah yang kemudian membuat orang terus-menerus berada dalam situasi tersebut. Nah, sehingga dibilangkan sayangnya seperti yang umum terjadi pada semua orang yang berjuang dengan kecanduan, orang yang hidup dengan kecanduan perilaku juga tidak mampu berhenti untuk terlibat dalam perilaku tersebut untuk jangka waktu yang tertentu bila tidak ada perawatan atau intervensi. Nah, ini ada saya menyelipkan di sini tentang common behavioral addiction trigger. Jadi ada spesifik kalau untuk behavioral addiction itu ada beberapa ini yang sangat spesifik. Jadi yang ada tiga hal utama dia bilang. Escapism atau melakukan suatu tindakan atau action untuk menyembunyikan kesedihan pribadi. Orang yang kemudian kesedihan pribadi, trauma atau rasa kesepian. Orang yang mencoba untuk mengatasi rasa itu, menyembunyikan itu, lalu kemudian uh, tergoda untuk makan yang berlebihan, lalu kemudian mengkonsumsi apa uh, pornografi atau juga kemudian bermain game. Ya, jadi untuk escaping dalam menyembunyikan uh, kesedihan pribadi tersebut. Yang kedua adalah immediate gratification atau sensasi kesenangan yang high atau kenikmatan sesaat yang diperoleh dari aktivitas seperti berbelanja, berjudi, dan atau bermain game. Social isolation
ya, kurangnya dukungan atau lingkungan sekitar akan memperburuk ketergantungan pada perilaku menyendiri itu tadi. Seperti kemudian akhirnya karena ada social isolation, ya udah saya sendiri aja. Teman saya apa? Main game atau accessing internet, social media dan segala macam yang akses itulah yang adalah kecanduannya. Nah, disebutkan bahwa perilaku adiktif seperti ini ya seringkali dimulai sebagai cara untuk mengatasi masalah. Itu tadi loneliness-nya, keterasingannya, ya kesedihannya yang akhirnya berkembang menjadi hilangnya kendali di mana perilaku tersebut diulang meskipun lebih banyak konsekuensi negatif yang didapatkan ketimbang konsekuensi positifnya. Contohnya sex addiction, food addiction. Saya menyebutnya food addiction secara lepas ya, karena bulimia, anoreksia, itu orang bilang nggak mau makan. Nggak, dia makan tapi kemudian dia buang. Gitu. Jadi adiksi pada food itu sendiri. Bagaimana kemudian dia memperlakukannya itu, ada yang memang dia buang, ada yang kemudian dia uh, dia muntahkan, tapi itu dalam kategori behavioral addiction tetap dimasukkan menjadi satu kategori food addiction. Pornografi, work addiction, addict to work juga bisa dimasukkan sebagai behavioral addiction. Shopping, video game, gambling, termasuk di dalamnya di sini yang mungkin belakangan seringkali kita dengar itu judol, adiksi terhadap internet, tidak bisa uh, tidak browsing, tidak bisa berhenti berlayar, berselancar di dunia maya, dan beautification. Yang uh, tipe ketiga, walaupun jarang kita dapatkan, tapi uh, ini cukup uh, apa adalah bagian dari kalau kita bicara tentang adiksi. Jadi saya glimpse aja ya supaya kita juga tahu bahwa ada yang namanya adiksi impulsive control disorder disebutnya. Kondisi di mana individu berupaya untuk mengandalkan impuls dan dorongan yang membawa mereka pada konsekuensi yang membahayakan. How? Berbagai penyimpangan ini termanifestasi sebagai perilaku berulang, seperti mencuri, menarik rambut secara kompulsif, menyebabkan tekanan di stres secara signifikan, dan juga mengganggu fungsi kesehatan mereka sehari-hari. Ini ada beberapa contohnya, klepto, ya kita tahu apa itu, intermittent explosive behavior, kondisi kesehatan mental yang tandai dengan ledakan-ledakan amarah dan agresi verbal. Pyromania itu impuls untuk menggunakan api, ya pengendalian ini langka tapi terjadi. Saya pernah punya satu klien ini anak-anak justru pra-remaja sebetulnya. Jadi um, membakar secara sengaja atau berulang karena tertarik pada api, tertarik pada panas ya gitu loh ya. Dan tidak ada keuntungan apapun sebetulnya, hanya ketertarikan yang tidak biasa terhadap api. Yang berikutnya adalah ini namanya susah banget, trikotilomania. Jadi pada dasarnya kondisi di mana kita suka narik-narik, cabut rambut, uh, banyak dari kita melakukan itu, tapi ini yang sampai ekstrim, yang sampai bisa kalau penderitanya itu bisa yang botak-botak di mana-mana gitu loh. Itu namanya trikotilomania. Dan yang terakhir adalah dermatilomania. Kalau tadi triko itu lebih pada rambut, kalau derma itu lebih sesuai dengan nama itu pada kulit. Jadi suka mengelupaskan kulit, ya garuk-garuk secara kompulsif. Jadi yang fokus pada anything to do dengan kulit itu dermatilomania. Ini adalah juga perilaku kecanduan yang disebut lebih kepada karena impuls yang tidak terkontrol. Nah, terus gimana kita melihat signs of addiction? Ya, bervariasi dari satu orang ke orang lain. Ya, tapi yang paling mudah untuk kita lihat pertama itu ketidakmampuan untuk berhenti, inability to stop. Ya, orang yang menggunakan obat atau melakukan perilaku adiktif yang membahayakan itu akan kesulitan untuk menghentikan. Jadi kita kalau lihat berulang-ulang itu terjadi, maka itu satu sign bahwa sudah masuk kepada addiction. Orang operasi plastik boleh aja gitu untuk mempercantik diri gitu. Tapi kalau kemudian tetap aja ada yang nggak benar sama hidungnya sampai dioperasi 3-4 kali,
that is entering addiction udah gitu. Meningkatnya toleransi. Jadi kalau tadinya dosisnya minumnya cuma 2, kita coba lihat misalnya pada prescription drugs ya. Dokter bilang 1 aja cukup, tapi misalnya dia minum lebih dari 1 dan tidak memberikan efek. Dan dengan demikian terus meningkatkan dosis untuk mendapatkan efek yang sama. Itu disebutnya sebagai meningkatnya toleransi terhadap penggunaan obat. Uh, Biasanya kemudian lalu bermasalah dengan orang lain. Ada muncul masalah pribadi yang kesulitan untuk memenuhi tanggung jawab, kesulitan untuk konsentrasi di pekerjaan, di sekolah kemudian juga tidak bisa fokus ya karena penggunaan obat yang mungkin tidak secara langsung kita lihat, tapi begitu kita melihat ada perubahan dalam hubungan-hubungan dengan orang lain yang kemudian berakibat menjauh, berakibat kemudian makin withdraw. Itu salah satu sign bahwa addiction itu sudah mulai terjadi pada orang tersebut. Menarik diri, orang yang dengan adiksi ini umumnya menarik diri karena secara emosi dan itu mereka akan terlihat biasanya behavior itu terlihat shaking, berkeringat, ada keringat dingin, muntah, vomiting, khususnya kalau kaitannya dengan food addiction gitu ya, dan mudah iritasi, mudah cemas, mudah mudah iritasi. Tapi juga bukan berarti orang yang cemas itu um, berarti adiksi. Ini sign-sign ini harus terlihat secara simultaneous pada beberapa faktor ini. Yang lain adalah karena akses mudah, kita lihat ya sign addiction itu karena kemudian orang mudah sekali untuk punya akses pada obat-obatan sehingga pelarang gampang seperti tadi saya katakan, misalnya kalau pergi ke pasar pramuka aja kita bisa dapat gitu loh. Nah, kita melihat bagaimana hal-hal ini kemudian ikut memberikan ini pada kita bagaimana orang dengan mudahnya mencari dan menemukan itu gitu ya. Nah, ada juga saya mau lihat khusus pada beberapa key causes dan risk factors-nya gitu. Tadi kembali yang saya sebutkan di dalamnya neurobiologis itu kecanduan itu bagaimana dia membajak sistem penghargaan otak kita itu perlu diperhatikan sehingga itu menjadi key causes dan risk factor-nya. Kondisi kesehatan mental tadi yang kalau ada PTSD, ada trauma dan kecemasan itu akan mudah membuat orang punya resiko yang lebih tinggi, uh, pengalaman masa kecil, ada psychological traits di mana impuls akan penghargaan diri yang rendah itu kemudian membuat orang juga melihat citra diri yang kurang baik sehingga demikian memudahkan atau membuat dia gampang untuk menggunakan uh, hal-hal lain untuk membantu meningkatkan citra diri tersebut dan cenderung kemudian berperilaku impulsif. Um, Tadi juga disebut di depan genetika itu jangan dilupakan dan ini berkali-kali selalu diingatkan untuk mengingatkan kita bahwa persoalannya bukan hanya urusan niat baik dan keinginan orang tersebut, tapi juga bahwa faktor-faktor biologis dan genetika ini amat sangat perlu diperhatikan kalau kita melihat pada isu kecanduan. Nah, kalau kita melihat pada physical sign-nya, kita akan lihat ada perubahan penampilan, ada perubahan pola tidur, gejala fisik di mana mata merah atau berkaca-kaca tanpa sebab, ukuran pupil yang mengecil, pupil itu yang hitam itu ya, itu mengecil, itu biasanya uh, menunjukkan kemungkinan seseorang itu kecanduan, ada tremor, bicara yang tiba-tiba yang tidak cadel menjadi cadel, lalu ada koordinasi yang buruk. Itu beberapa physical sign yang kita bisa lihat. Nah, juga ada toleransi terhadap putus obat. Um, itu yang tadi karena asumsi kita bahwa kalau ada niat baik maka harusnya bisa. Maka lalu kita mendorong orang itu
untuk melakukan self control sehingga dia melakukan putus obat gitu. Dia tidak mengkonsumsi lagi, tapi kemudian yang terjadi adalah gangguan-gangguan fisik yang lain yang dia dapatkan, berkeringat, mual dan sebagainya karena hal tersebut. Behavioral sign kita bisa lihat pada kehilangan kendali, mengabaikan tanggung jawab, eh, cenderung rahasia dan mengisolasi diri, eh, lalu penggunaan keuangan yang buruk ya. Ini saya sebutnya tanda bahaya keuangan, kekurangan uang yang tidak bisa dijelaskan. Sementara sebetulnya biasanya cukup dengan jumlah tersebut. Tapi kenapa makin ke sini tanpa ada hal lain itu kok tiba-tiba keuangannya menjadi buruk. Penggunaan berlanjut, jadi tetap menggunakan saat tersebut, tapi yang meskipun menimbulkan konsekuensi, dia tidak bisa melihatnya. Jadi behavioral sign-nya menjadi seperti itu. Ini lebih spesifik kalau kita melihat pada sign symptoms yang kaitannya dengan kecanduan perilaku itu adalah apa yang disebut dengan salience atau keunggulan. Artinya bahwa si aktivitas perilaku itu sudah mendominasi kehidupan individu. Sehingga dia tidak lagi bisa melihat itu sebagai sesuatu yang membahayakan. Ya. Yang kedua adalah disebut dengan euforia. Terlibat dalam aktivitas tersebut itu memberikan sensasi yang menyenangkan bagi individu. Sehingga dia tidak ingin kehilangan itu. Toleransi. Artinya waktu yang dihabiskan untuk aktivitas itu terus-menerus harus ditingkatkan untuk supaya dia bisa mendapatkan euforia yang di atas itu tadi. Berjudi, udah menang, kan biasanya kalau orang bilang logikanya lu berhenti dong gitu. Nggak bisa, karena sensasi dari mendapatkan kemenangan, mendapatkan keunggulan itu membuat dia ingin melakukannya lagi. Sekali lagi karena sistem otaknya, sistem kimiawi di otaknya sudah terganggu. Withdrawal tadi juga sudah disebutkan di depan, ada konflik ya yang membuat individu ingin melepaskan diri dari konflik itu sehingga membuat perilaku adiktifnya itu adiksi perilakunya itu terus berlanjut. Kambuh kembali dan melakukan kebiasaan buruk. Ini kita lihat pada para pecandu yang sangat umum kita amati. Sains yang sifatnya lebih psychological dan emosional itu adalah pada hasrat yang lebih intens. Biasanya dorongan yang kuat dan yang lebih obsesif untuk menggunakan zat ya atau terlibat dalam satu perilaku tertentu itu makin intens. Yang di satu sisi kalau penggunaan zat itu pemakaiannya, yang di satu sisi yang behavioral itu frekuensi. Jadi misalnya kemarin ada salah satu percakapan saya dengan supervisi saya yang beliau menunjuk pada perilaku masturbasi dan pornografi yang dimiliki oleh salah satu mahasiswa yang kebetulan dia bina itu bagaimana keinginan untuk berhenti itu tinggi karena dia juga sedang melakukan studi yang sifatnya memang sebetulnya ada refleksi dirinya, tapi itu sulit sekali untuk mengontrol hasrat yang intens tersebut gitu. Jadi bahkan pada saat ditanyakan apakah sudah berusaha untuk mengurangi, dia bilang sudah. Tapi pada saat ditanya dalam 1 minggu kamu melakukan berapa kali? Intensitasnya tidak berkurang. Ya. Nah, kita juga bisa melihat ada perubahan suasana hati yang tiba-tiba ekstrim karena melakukan perilaku itu atau karena menggunakan zat tersebut. Sehingga kemudian biasanya lalu orang menjadi lebih gampang tersinggung, ya, gampang marah, dan bisa juga bahkan sampai pada semacam serangan depresi yang tidak bisa dijelaskan. Dan tentunya gangguan penilaian, kemampuan untuk menilai sesuatu secara baik, secara objektif itu jauh berkurang
seperti yang di awal sudah dijelaskan karena susunan kimiawi otaknya ikut berpengaruh terhadap hal tersebut. Ini adalah sign yang bisa kita lihat. Sehingga pertanyaannya adalah apakah addiction bisa di-treated, bisa di saya tidak mau menyebut kata disembuhkan karena itu nanti bisa misleading, tapi apakah bisa di-manage? Makanya saya menggunakan istilah bisakah di-treat, bisakah dikelola, ya. Uh, Data dari penelitian dan beberapa jurnal terakhir yang saya updated kembali gitu, ilmuwan itu memang sepakat bahwa tidak bisa hanya dengan terapi perilaku saja, tapi perlu juga mengidentifikasi obat-obat yang bisa digunakan untuk membantu orang dalam mengatasi adiksinya gitu. Jadi kombinasi antara terapi pengobatan dan terapi yang sifatnya terapi perilaku sehingga dapat membantu orang untuk menghentikan penggunaan zat tertentu maupun juga behavioral adiksinya untuk mencegah kesembuhan. Tapi memang sayangnya belum ada obat yang benar-benar specifically tersedia untuk mengobati kecanduannya itu. Ya, tapi ada khususnya kalau kaitannya dengan stimulan seperti kokain atau amfetamin. Sehingga kalau dalam kaitannya dengan kecanduan stimulan seperti kokain dan metafetamin, itu terapi perilaku dianggap akan lebih banyak bisa membantu. Dengan tentunya juga taking into consideration bahwa perubahan kimiawi di dalam otak itu tetap perlu untuk dipahami gitu. Nah, pengobatan tentunya bergantung pada tingkat keparahan kecanduan dan individu itu sendiri. Ya, beberapa orang memang dapat berhenti merokok dan berhenti mengkonsumsi alkohol sendiri secara independen melalui terapi perilaku. Tapi kalau kasusnya lebih parah, memang mungkin membutuhkan perawatan dan tindak lanjut yang butuh waktu yang cukup lama. Sayangnya di Indonesia kita nggak punya cukup rehabilitation center yang bisa menampung uh, kebutuhan ini gitu. Uh, karena memang diperlukan kalau kondisinya sudah parah, hospital management itu perlu, perawatan tetap perlu dilakukan. Beberapa obat atau saat tertentu itu kalau dihentikan akan menyebabkan kemunduran withdrawal yang bisa mengarah pada depression dan bunuh diri. Dan dengan demikian membahayakan. Sehingga memang diperlukan perawatan rumah sakit yang khusus, yang terpantau dengan baik, dan tentunya ditambah dengan terapi untuk menangani orang yang khususnya untuk substance withdrawal dari penggunaan, berhenti dari penggunaan obat-obatan. Medication, diperlukan juga obat-obatan yang dapat digunakan untuk mengurangi hasrat. Jadi sekali lagi bukan langsung bahwa kecanduan itu akan terobati dengan obat ini, tapi lebih untuk mengurangi hasrat, mengurangi cravings. Dan juga withdrawal symptoms yang dialami itu tidak terlalu parah gitu ya dalam proses pemulihannya. Rehabilitasi, ya, jadi kalau beda antara hospitalisasi sama rehabilitasi ya. Kalau rehabilitasi itu memang tidak di fasilitas rumah sakit, tapi ada fasilitas rehabilitasi. Salah satu ada yang dikelola oleh teman saya yang juga psikolog lulusan UI itu di Bogor, ada yang namanya Yakita, Yayasan Kita. Itu memang lebih kepada pengguna SAT, gitu ya. Rehabilitasi untuk mentreated kecanduan ini, lalu terapi, beberapa bentuk terapi yang biasa saya gunakan itu adalah CBT dan satu lagi yang namanya habit reversal training. Kalau habit reversal training ini lebih banyak memang pada behavioral addiction. Jadi bagaimana kita mempelajari lagi habit-habitnya itu dan bagaimana membantu untuk mengelola habit itu dan dilakukan secara istilahnya terbalik itu rehab. Dan juga ada grup terapi. Indonesia tidak terlalu punya atau mengadopsi apa yang namanya Alcoholic Anonymous dan Narcotic Anonymous. Tapi pendekatan ini seringkali saya gunakan untuk klien-klien kecanduan
Tetapi sulitnya adalah tidak ada support group yang bisa membantu proses ini menjadi lebih lebih smooth gitu ya. Karena konsep dari Alcoholic Anonymous dan Narcotic Anonymous itu ada yang disebut dengan 12 steps, 12 langkah. Dan 12 langkah ini dilakukan oleh individu itu tapi dengan support dari kelompok maupun afirmasi dari orang-orang yang ada di sekitarnya gitu. Ini di mana saya bilang support groups itu memang adalah kunci utama dari penanganan pendekatan uh, yang dilakukan oleh Alcoholic Anonymous dan Narcotic Anonymous AA dan NA. Ada yang Al-Anon yang untuk alkohol itu juga ada yang lebih kepada membantu keluarga untuk menghadapi anggota keluarga atau teman yang adiksi. Kelompok ini juga saya tidak paling tidak sudah bertahun-tahun ini saya mencari dan tidak eksis. Um, Tahun lalu ada salah satu mahasiswa saya di kelas LK3 yang berniat untuk mengembangkan itu di komunitas dia di Jogja, tapi sampai sekarang kita belum menemukan formula yang tepat untuk bisa moving forward. Nah, kita tadi bicara ke arah kalau kecanduan itu sudah terjadi, tetap aja saya orang yang cukup ini untuk melihat bahwa selalu ada upaya untuk mencegah. Nah, beberapa langkah tadi kita ingat bahwa remaja itu sangat rentan karena perkembangan kognisinya, maka eh, beberapa cara untuk mencegah addiction yang selama ini biasanya kalau saya diminta untuk bicara untuk mempromosikan perilaku hidup sehat itu ada di sini. Jadi tentunya pasti menghindari atau membatasi penggunaan zat yang berpotensi untuk menimbulkan adiksi. Eh, Apa namanya? Maksudnya adalah eh, kalau kita tahu ya bahwa itu ada kemungkinan kita misalnya entah di ini oleh teman atau apa. Penelitian saya waktu skripsi S1 saya adalah tentang remaja yang menggunakan narkoba, menggunakan remaja nakal tapi tidak menggunakan narkoba dan ordinary remaja, tidak nakal biasa-biasa aja tapi dengan demikian juga tidak pakai narkoba. Um, Contrary to most people believe bahwa orang yang narkoba itu pasti karena broken home dan sebagainya, enggak juga. Dalam teori psikologi ada yang namanya locus of control. Locus of control internal dan locus of control yang eksternal. Tapi ini adalah bukan sesuatu yang either or ya, tapi dia ada dalam kontinum gitu. Jadi um, kita menggunakan itu secara seimbang seperti kalau kita main jungkat-jungkit gitu ya. Nah, yang menarik adalah dari hasil penelitian itu yang membuat hipotesa saya tidak terbukti adalah bahwa kita beranggapan bahwa orang atau remaja khususnya yang terlibat dengan narkoba itu punya locus of control yang eksternal. Karena selama ini kan kita bilang karena pengaruh peer groupnya dan sebagainya. Betul. Tetapi dalam penelitian dengan menggunakan pengukuran apa locus of control itu ternyata menunjukkan bahwa remaja-remaja yang menggunakan narkoba ini locus of controlnya cenderung internal. Kok bisa gitu ya? Iya, karena walaupun mungkin nilai itu datang dari luar, nilai-nilai itu sudah diinternalisasi oleh dia sehingga menjadi nilai internalnya dia dan oleh karena itu lebih memberikan dorongan untuk dia menggunakan karena itu adalah keputusan dianggap sebagai keputusan pribadinya. Jadi sangat penting untuk membantu remaja mengenali situasi-situasi yang ada dengan demikian bisa menghindari dari kemungkinan penggunaan zat. Yang lain adalah pahami riwayat keluarga. Kalau kita tahu di dalam keluarga kita ada riwayat penggunaan, berarti kita lebih rentan. Anggota keluarga kita, anak kita akan lebih rentan. Sehingga dengan demikian mungkin perlu dipercakapkan, ya, perlu dibicarakan hal-hal tersebut di dalam keluarga. Pengelolaan stres yang sehat. Tadi di depan dikatakan bahwa seringkali penggunaan zat maupun perilaku adiktif itu datang dari karena keinginan karena melepaskan diri dari situasi-situasi yang menekan, depression, anxiety sehingga lalu menggunakan atau lalu mengadopsi perilaku-perilaku tertentu. Orang yang kesepian kemudian
karena tidak merasa punya teman, akhirnya lari ke penggunaan internet secara berlebihan, lari ke apa namanya ke apa pornografi secara berlebihan karena itu, karena ketidakmampuan untuk mengelola stresnya secara sehat. Ah, sekarang juga pertanyaannya adalah, mudah-mudahan saya bisa selesaikan di jam 11, jadi kita punya cukup waktu untuk diskusi. Bagaimana sekarang membantu orang yang mengalami adiksi? Tidak mudah, ya. Sehingga perlu melakukan hal-hal yang justru menurut saya hal-hal yang sederhana, bukan sesuatu yang too big sehingga membuat situasi menjadi lebih sulit. Speak up, segera. Karena semakin cepat adiksi itu ditangani, semakin baik pula untuk bisa ditangani. Ya. Dengan demikian kekhawatiran kita yang melihat juga bisa menjadi lebih terkelola, ya, dan dengan bisa membantu mereka untuk mendapatkan penanganan segera. Hubungi profesional yang dapat menangani adiksi, baik itu klinik adiksi, rumah sakit, dokter atau psikolog, dan juga konselor. Uh, Empathize with mereka, berempati pada para pemakai. Meskipun kita tidak setuju dengan pilihan hidup dan perilaku mereka. Termasuk di sini empathizing bahwa nggak cukup hanya dengan niat, ya, karena ada proses kimiawi di otak yang juga sudah ikut terpengaruh, sehingga jangan juga kita lalu karena tidak berempati lalu kita menjadi lebih judgmental, mengatakan bahwa ya kamu usahanya nggak cukup, kamu kurang berdoa, kamu kurang berserah dan sebagainya. Ini tidak akan membantu bagi mereka yang memang sudah mengalami adiksi itu. Sabar, ya, karena nggak mudah dan tidak cepat juga. Progresnya itu tidak seperti menaiki anak tangga. Progresnya itu saya bilang seperti kalau kita melihat spiral, ya, jadi maju, mundur lagi untuk maju gitu, ya. Karena itu misalnya di AA dan NA itu, ya, selalu digunakan beberapa milestone. Jadi misalnya kalau dia sudah 30 hari sober, ya, tidak menggunakan, itu nanti ada pin sobriety-nya. 100 hari sih sebetulnya. The first pin itu 100 hari. Dan ini yang kemudian digunakan, ditaruh di pin di dadanya, sehingga di dalam support grupnya itu orang akan termotivasi dengan melihat pin itu. Jadi ingin juga seperti orang itu untuk bisa dapat 100 hari. Tapi bukan berarti lalu nanti mudah untuk itu, enggak. Seringkali bertahan 30 hari masuk lagi. Nah, itu dihitung dari nol lagi, menghitung sobriety-nya itu tadi. Dan yang terakhir sebenarnya take care of yourself. Kita yang membantu merawat orang dengan adiksi itu juga perlu punya ketahanan diri juga, sehingga kita cukup bisa memberi ruang untuk diri kita untuk bernapas juga, sehingga kita bisa menolong mereka tapi tanpa harus kemudian kita sendiri juga ikut terpuruk, ya. Sebagai penutup, saya ingin mengatakan bahwa meskipun masih banyak yang perlu kita pelajari, ya, kita tahu bahwa pencegahan itu penting untuk mengurangi dampak buruk kecanduan. Masa kanak-kanak dan remaja adalah saat-saat di mana orang tua dapat terlibat dan mengajarkan anak mereka tentang gaya hidup sehat dan aktivitas yang dapat melindungi mereka dari penggunaan narkoba, ya, ataupun juga developing behavioral addiction. Karena itu kembangkan kebiasaan sehat, ganti kebiasaan kompulsif dengan aktivitas alternatif yang lebih memuaskan, olahraga yang lebih teratur, latihan kesadaran, mindfulness, meditasi, hobi baru di luar jaringan internet, ya, dan yang dapat secara alami mengubah sistem penghargaan otak kita, ya. Dan yang terakhir itu atasi akar masalahnya, gitu. Perilaku, khususnya terkait perilaku, seringkali berfungsi sebagai mekanisme penanggulangan kan untuk masalah psikologis yang mendasari kecemasan, kesepian, dan rendah diri. Nah, mengatasi akar masalah ini, loneliness itu, ya, keterasingan itu yang nanti akan dapat membantu orang untuk mengurangi ketergantungan atau bahkan tidak masuk ke dalam proses ketergantungan
aktivitas aditif tersebut. Mungkin itu dulu dari saya kembalikan ke Bu Eka. Baik, Bu. Terima kasih. Teman-teman, gimana? eh ada yang mau bertanya? Silahkan boleh langsung buka mic-nya saja. Atau mau di chat juga boleh. Atau mungkin saya dulu kali Bu nanyanya, Bu. Hmm, eh Kesulitannya kan ini ya, kalau pengalaman saya pribadi itu kesulitannya mengajak orang yang kita pikir hmm, sudah addiction tapi dia nggak merasa addiction gitu. hmm, Nah hmm. itu gimana tuh, Bu? Kita Iya, ngelihatnya dia udah addiction gitu, misalnya hmm, udah banyak utang judol atau apa gitu, tapi hmm. untuk membuat dia sadar bahwa dirinya addiction itu kan nggak gampang tuh ya, Bu. Gimana tuh, Bu, sarannya Ibu? Iya, betul sih. Jadi ya itu yang selalu itu pertanyaan yang sulit dijawab sih sebetulnya. Ya, karena terus terang saya kan lebih di receiving receiving ini ya. Jadi orang Ya. uh, walaupun memang kalau yang sifatnya lebih lebih quote unquote massal di mana bisa saya sampaikan talks dan segala macam gitu ya. Hmm. Itu kemudian ada satu dua, saya pernah melakukan itu di sekolah anak saya dan tiba-tiba ada beberapa anak sendiri yang datang menghampiri saya gitu loh, yang bilang bahwa kayaknya uh, saya udah I'm in the verge of addiction gitu loh ya. Hmm. Jadi apa namanya, melalui itu mereka seperti kayak disentil gitu ya, bahwa oh kayaknya, jadi memang mau nggak mau yang didorong adalah bagaimana kesadaran diri dari orang tersebut. Ya kan, karena walaupun kita udah lihat dan kita dorong mereka untuk ini, tapi kalau kesadaran dirinya nggak ada, khususnya Iya, something kayak judol gitu ya, yang sifatnya iya. kan behavioral gitu, itu um, untuk membuat mereka masuk dalam proses terapinya kan juga menjadi sulit gitu loh, karena willingness-nya nggak ada gitu loh. Saya izin, tadi saya sebenarnya lihat ada di sini Bu Greta ya kalau nggak salah, yang kemarin share dengan saya bagaimana sulitnya jadi orang itu pun sebenarnya sudah punya keinginan untuk menghentikan perilakunya gitu ya. Tetapi karena lingkungan sekitarnya, dia tinggal sendiri, tinggalnya di asrama gitu ya, itu tidak memungkinkan. Jadi kita yang biasanya akan lebih membantu untuk membantu dia melihat things yang lebih terstruktur. Kita sering ngomongnya kan gampang, alihkanlah dengan olahraga dan segala macam. Ya kalau orangnya nggak biasa olahraga terus gimana dong gitu. Nggak, karena jangan juga diminta untuk meng-create sesuatu yang tidak ada dalam jangkauan atau tidak jadi harus dibuat sesedekat mungkin untuk dia memulai prosesnya. Jadi makanya kemarin saya tanya misalnya apakah dia terlibat dalam kegiatan-kegiatan lain misalnya gitu loh. Nah, kalau misalnya dia bilang iya, tapi kurang, oke, gimana kalau dia frekuensinya dia tingkatkan misalnya. Jadi memang masuknya harus pelan-pelan seperti itu untuk bahkan orang yang sudah masuk dalam rehabilitasi pun denialnya masih tinggi. Seperti itu gitu. Yang waktu saya membantu beberapa kali sih, saya juga membantu teman yang saya tadi bilang ada di sekitar Bogor itu juga begitu gitu. Karena eh, balik lagi juga mau pada saat dia sudah membaik mau dipulangkan, itu kita assess lagi dulu situasi di mana dia akan dipulangkan gitu loh. Karena kemudian kondisi-kondisinya membuat dia relapse lagi, ya itu yang harus kita persiapkan juga akhirnya orangnya di sini gitu. Jadi ada dua poin kesulitan di situ. Pertama, Hmm. orang yang memulai, ya bagaimana kita mendorong orang untuk memulai proses penyembuhan diri, rehabilitasinya, sama dalam proses itu. Dulu UNDP dulu pernah punya program kerjasama, ya itu yang apa, saya akhirnya terikut karena skripsi saya itu. Dulu ada tempat namanya Pamardi Siwi, sekarang tuh tempat BNN di Jakarta. Pamardi Siwi itu pusat rehabilitasi untuk narkoba. Tapi celakanya di situ tuh umumnya hanya terapi kerja gitu loh. Jadi orang tidak di-equip untuk independently survive dari itu gitu. Nah, jadi waktu itu saya lalu kerja di salah satu proyeknya UNDP yang adalah transition. Jadi itu bagaimana masuk
uh, mentransisikan mereka dari situ untuk masuk ke masyarakat. Karena godaannya tinggi banget. Bukan hanya ini ya, memang apa mereka yang digoda sehingga kemudian ingin balik lagi ke situ. Jadi memang ini ya kalau dibilang lifelong ya memang di situ gitu. Hmm. Mhm. Oke. Dan karena ini 40-60% itu faktor genetika, Hmm, Bu. Berarti kalau kita memang tahu ada punya keturunan hmm, masalah hmm, judi misalnya hmm, atau addiction hmm, lainnya, hmm, hmm. berarti kita udah mesti wanti-wanti anak cucu gitu ya. Talk about it gitu ya. Oh. Apa namanya, saya berasal dari salah satu keluarga yang itu dari sisi ayah saya gitu. Hmm. Alkoholisme di budaya seperti Maluku itu ini ini banget gitu loh, sangat Hmm. ya. Dan mainannya tuh nggak kira-kira gitu ya, bukan cuma whisky aja, whisky dikasih kepala rusa apalah segala macam untuk mengenhance efek itu we know that dari kita masih kecil tuh diintroduce bahwa ada ini budaya yang diturunkan gitu kan gitu. Tapi bagaimana kalian menyikapi itu ya, sehingga walaupun ya saya termasuk prone gitu tapi tidak yang sampai edik karena nah itu mungkin juga salah satu ini saya belum nemu literatur apa ilmiahnya ya bahwa kalau kita datang dari keturunan yang memang pengguna apa mengkonsumsi alkohol, not necessary sampai mabok ya, bukan yang addict ya. Itu katanya uh, genetically wise kita juga lebih tahan terhadap apa namanya jadi nggak cepet mabok gitu loh istilah ya dan um, ini kan ini karena tadi lagi rempet-rempet dikit tanya soal udah nonton Pesta Babi belum gitu ya. Orang Papua itu sebetulnya itu sangat gampang mabok. Itu minum bir sebotol aja itu mabok gitu ya. Tapi Hmm. somehow it part of the culture yang mereka apa namanya it's part of kayak celebrationnya gitu. Hmm. Ya, tapi itu cepet banget mabok orang Papua itu. Dan ini bukan observasi selintas ya. Saya apa namanya berkali-kali dan orang Papua sendiri mengakui gitu loh. Ya kita sebenarnya gampang beda dengan orang-orang kepulauan yang di Maluku yang lebih punya ya lebih prone terhadap hal itu. Jadi genetically wise kadang-kadang itu lalu juga bukan mengkaburkan ya, tapi membuat orang jadi lebih ah di keluarga saya tahan gitu loh, sehingga lalu mengkonsumsi secara lebih berlebihan itu juga ada aspek itu jadinya. Oke. Baik, Bu. Terima kasih. Teman-teman, ada yang mau tanya? Aku Saya mau boleh nggak? tanya, Bu. Silakan duluan. Ya. Silakan. Marta. Ya. Hypersex apakah masuk kategori adiksi, Bu? Ya, itu masuk ke apa namanya? Nah, sorry, gini dulu, dilihat dulu, ya, apakah apa namanya itu lebih kepada balik lagi kalau behavioral itu letaknya pada kontrol, ya. Kalau ini gini, Bu. Hmm, Kemarin saya barusan base hmm, sama teman-teman gereja. Dia hmm. cerita adiknya satu hari itu bisa berhubungan 6 sampai 7 kali. Buset, Dia sudah bercerai 2 laki kali. perempuan, laki atau perempuan? Perempuan. Perempuan. Makanya kita sempat kaget, bonyok nggak gitu loh. Sampai nah, terus dia satu hari dengan suami nggak cukup, ini udah sama orang Ambon juga kumpul kubu, dia bilang Waduh, sama ini nggak, saya sama laki-laki lain. Lu mau putusin gua sama cowok ini, gua pasti akan cari lagi si Jeffrey, si Anton, si siapa gitu. Nah, bahkan ini yang parah, dia punya anak dari suami pertama itu laki-laki, Bu. Baru tamat SMA dan punya pacar itu pelacur. Nah, bagaimana kita mengsingkapin ini ya, Bu ya? Ini kan hmm, saya hmm. tadi Addiction, baca yang ini, saya melihat ini bisa ke addiction. Ya, adiksi. ya. Nah, saya Kalau mau udah mengkonfirmasi benar nggak? Kalau memang ya. benar, nah yang bisa kita tolong ini bagaimana menolong si mamanya, terutama anaknya yang cowok ini udah mulai kelihatan. Hmm, Ini, Bu. hmm.
Terima Ya, kasih. ya kalau tadi dari penggambarannya Bu Marta, itu udah masuk addiction gitu. Oke. Ada orang yang hyper, tapi membatasi diri hanya pada di dalam sebuah hubungan gitu. Ya, tapi hasratnya besar. Itu juga masuk dalam kategori hyper, ya kan gitu. Nah, jadi Hmm. tapi kalau yang tadi dideskripsikan Bu Marta, ini sudah addiction gitu loh. Karena kan Hmm. semua batas-batas dilanggar kan akhirnya gitu loh. Ya kan? Hmm. Ya, kalau suami nggak cukup, hajar juga yang lain kan gitu loh. Ya. Jadi dia sudah tidak bisa mengontrol impulsnya itu kan gitu loh. Jadi ini memang masuknya udah ke situ gitu loh. Nah, ini memang ini sudah perlu untuk ditangani secara lebih serius, Bu Marta. Nggak bisa hanya dengan konseling biasa aja. Karena Jadi nanti bisa yang Ibu perlu sebutkan perlu ditanganin seperti apa, Bu? dia pergi ke ada dokter yang memang spesialisasinya pada sexuality kan. Oh, oke. Gitu. Jadi mungkin nanti juga perlu dilihat apakah ada juga kaitannya dengan hormonalnya dan sebagainya, itu bisa dicek juga di situ. Gitu loh. Sehingga mungkin ada dulu juga yang sifatnya pengobatan kimiawi yang diberikan untuk mengontrol kalau memang kaitannya juga dengan hormonal kan gitu. Saya nggak berani masuk ke ranah itu, tapi yang saya tahu kan memang ada yang seperti itu juga gitu loh. Nah, jadi kemudian didampingi dengan apa namanya terapi yang sifatnya lebih psikologis. Nah, kalau tadi dengan anaknya mesti dilihat juga, walaupun tadi kan bilang saya politically correct tuh kita bilangnya pekerja seks. Ya. Iya. Jadi apakah karena kan gini, itu kan asumsi kita ya, bahwa karena dia pekerja seks maka apa gitu loh, ya. Tapi yang perlu lebih dilihat adalah sifat hubungannya seperti apa si anak ini. Kalau hanya casual sex yang dilakukan, ini saya nggak bicara soal moralitas ya gitu ya, tapi lebih pada apa yang dilakukan dan itu Betul. titiknya lebih di situ gitu loh. Kalau memang hanya statusnya si pacar, tapi di dalam mereka berhubungan itu biasa-biasa saja, ya, maka kan sebetulnya ini bukannya bukan masalah gitu loh, tapi sesuatu yang masih bisa dikendalikan. Having said that, bahwa memang ada ya faktor genetika dari si ibu gitu ya, kan itu juga perlu. Nah, sehingga juga mungkin perlu dilihat juga apakah si ibu ini benar-benar faktor genetika dalam konteks gen itu sendiri, kromosom Papanya hormonal itu. gitu, Bu. Papanya itu selingkuh. Jadi dari kakek, anak, ini cucu sudah ke PSK. Okay. Jadi terkonek dengan bahas yang kemarin. Waduh. Ya, ya. Jadi ini lebih ke apa namanya? Genetiknya itu pasti berperan sudah, Bu. Ya, ya, Kalau saya ya, analisa ya, seperti ya, itu. ya, iya. Karena memang ini yang cukup mengagetkan sih sebenarnya, bahwa 40-60% kerentanan itu di situ. Gitu. Itu. Berarti tadi nyambung lagi perlu pendekatan ya. Jadi kita kan orang nggak sadar dia itu salah kan. Pernah ditanya saya nyaman-nyaman aja. Nah, berarti kita pelan-pelan ya tadi Ibu ada Ibu siapa yang bertanya kan, bagaimana kita Bu Sri ya yang tadi tanya kan, bagaimana kita menyadarkan orang ini. Berarti kita pendekatan dulu pelan-pelan bawa gitu untuk menyadarkan dia gitu ya. Iya. Jadi lebih lihat pada membantu dia memahami konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Ini bukan soal salah, jadi tidak menyudutkan dia pada bahwa ini salah atau apa, tapi bantu dia untuk memahami konsekuensi dari apa yang dia lakukan, ya kan? Pada suaminya, pada keluarganya, kan gitu loh. Ya, jadi itu dulu untuk supaya dia sampai pada oke, ini mungkin ya saya mendapatkan kesenangan itu, tetapi ada orang-orang yang saya cintai juga yang kemudian menjadi korban. Mungkin lihatnya akan apa? Justru penggeraknya dari situ, gitu. Penggeraknya bukan dari karena kalau dari dirinya sendiri kan seperti tadi yang Bu Marta bilang, nggak ada yang salah gitu loh. Kan saya memenuhi apa namanya impulsnya saya aja kan gitu loh sebetulnya. Sekali lagi karena yang tadi yang saya jelaskan di ini, jadi satu itu udah masalah genetikanya, lalu kemudian dia melakukannya secara cukup masif ya, sehingga
yaitu tadi brain wiring-nya itu kemudian ikut, ya kan, ikut terpengaruh dari situ. Ya sehingga itu tadi yang dibilang banyak banget gitu loh. Ya karena pleasure ya kontrolnya itu kan nggak bisa tidak lagi kayak istilahnya itu kayak doll aja gitu longgar. Ya kan kalau dulu mungkin sehari 3 kali oke, tapi untuk mencapai kenikmatan untuk kepuasan 3 itu perlu nambah lagi naik 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 terus kan gitu. So brain wiring-nya yang udah jadi ya itu kalau secara lebih spesifik gray matter sama white matter-nya udah kacau. Nah, obat ya yang saya tahu selama ini adalah juga bagaimana membantu ya produksi gray matter dan white matter-nya itu sehingga harapannya bisa ikut membantu menyeimbangkan kembali gitu. Disinilah obat berperan ya. Ya, Oke. terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Putri, silakan. Ibu, eh, ada beberapa teman yang cerita nih Bu, bahwa dia itu nggak punya pacar. Jadi putus, terus kemudian nggak jeda berapa bulan, langsung punya pacar baru gitu. Sorry Put, sambil saya dengerin ya. Ini cuma mau ambil kabel, ini kayaknya udah mau baterainya mau habis. Tapi I'm Oke Bu, listening. oke. Ya. Ya. Nah terus kalau ditanya kenapa, jawabannya nggak bisa kesepian. Which is kan tadi di materi Ibu kan itu menjadi salah satu penyebab nih Bu ya. Cuman kan nggak mungkin juga kan ngelarang orang, maksudnya menyarankan dia nggak punya pacar gitu kan Bu. Mungkin itu suatu kebutuhan atau apalah apa gitu. Jadi situasi nggak punya pacar ini masuk kategori addiction atau memang behavior, wow ya behavior kan juga bisa menjadi addiction. Ya, Gimana Bu? sorry. Pertanyaannya kan ke ini dulu. Apa tentang pacaran itu yang membuat dia nggak punya pacar? Kesepian tadi itu katanya Bu. Oke. Nah, apakah ada other means untuk tidak menjadi kesepian? Nah itu kayaknya sih punya pacar lebih gampang daripada melakukan hal lain. Kan di situ. Iya, lebih ya jadi ya memang kita nggak bisa bilang can we call it addiction? Mungkin juga enggak ya. Tapi mau dibilang kenapa jadi nyambungnya agak-agak ya? Udah. Oke. Jadi kembali lagi gitu loh. Eh, enggak karena yang dia cari kan sebetulnya lebih kepada bagaimana dia tidak menjadi lonely kan gitu. Jadi problemnya lebih di situ ketimbang Kalau ada kalau ada yang saya tanya lebih jauh sih karena mungkin dari kecil orang tuanya juga nggak pernah di rumah, jadi dia sendiri. Jadi kesepian itu memang pattern dari kecil. Nah begitu dia dewasa, masuk ABG, eh, dia punya nggak mau. opsi untuk menghilangkan kesepian itu dengan punya pacar. Waktu kecil kan dia nggak punya pilihan tuh Bu. Bapak ibunya kerja, dia sama si Mbak gitu kan. Nah begitu dia dewasa kan dia punya opsi untuk melakukan kegiatan yang untuk menghilangkan kesepian dan pilihannya adalah si punya pacar ini. Ibu masih mute. Oke. Balik lagi ke core, balik yang tadi ya, core isunya apa kan sebetulnya gitu loh, kesepiannya dan bahwa selama ini dia learning prosesnya kan mengatakan bahwa cara mengatasi kesepian adalah dengan punya pacar kan gitu, ya kan? Nggak tidak dilihat bahwa ya lebih kepada busnya punya temen gitu loh misalnya, ya kan? Itu. Tapi konsepnya kan konsep konsep pacar itu sehingga kalau kita bicara perilaku, apakah kemudian bisa terjadi behavior modification-nya di sini gitu loh. Sorry, I think something wrong dengan cabling di rumah ini. Terlalu itu.
Duh, sorry, ini kok tetap nggak mau. Ya kecolok. Oke, nggak kecolok katanya di kabel sambungannya, sorry. Kabel sambungannya sekarang kecolok, tapi ininya. Oke, ya jadi balik lagi ke itu kita nyebutnya kalau itu jadi kayak behavior modification kan jadinya gitu loh. Jadi bahwa kesepian itu diatasinya dengan cara apa? Bahwa saat ini yang dia tahu pacaran. Possibility lain apa gitu. Bu, Kan untuk gitu. menandakan bahwa pacaran ini sudah menjadi adiksi ini gimana Bu dengan Mm-mm. behavior apa kebutuhan dia yang lain itu? Sebetulnya dilihat lebih ke gini sih. Em, Sejauh mana sih sebetulnya peran dari si pacarnya itu di dalam sebenarnya mengisi kesepiannya itu, rasa kesepiannya itu. Kan gitu. Kalau ternyata sebetulnya lebih pada pokoknya harus harus ada orang gitu misalnya. Ya. Berarti sebetulnya kan lebih ke this is not addiction gitu loh dalam konteks pemahaman ini ya, cravingnya itu kan sebenarnya bukan itu. Jadi dia lebih ya kasarannya lebih patologis sih sebetulnya gitu loh. Jadi dia butuh orang untuk menutupi mengatasi kesedihan kan gitu. Untuk mengatasi loneliness itu. Tapi caranya itu kok dengan ya itu menghadirkan orang aja kan sebetulnya. Oke. Oke, Bu. Ya, Thank you. you're welcome. Ada pertanyaan di chat, Bu. Oke. Apakah minum obat antidepresan dapat menyebabkan adiksi dalam jangka panjang? Antidepresannya apa dulu? Itu. Eh, Dan cappuccino? apa yang ditreat dari antidepresannya itu dulu. Jadi tergantung antidepresannya ya, Bu? Ya, karena antidepresan itu pasti, Centralin. nah antidepresan itu pasti heavily, apa istilahnya ya, heavily guarded gitu loh. Jadi ya kecuali dia menginikan sendiri gitu loh. Ya balik lagi, itu men-treat apa dulu gitu loh. Si antidepresannya itu men-treat apa, uh, uh, sehingga sebetulnya itu tertreated atau tidak gitu loh. Ya kan karena ada juga orang yang karena gini agak jarang sebetulnya antidepresan itu dilihat sebagai mampu menimbulkan kecanduan. Kenapa? Karena justru antidepresan itu seringkali membuat orang jadi merasa kayak zombie. Terus dia justru mundur, justru apa namanya tidak menggunakan karena efeknya tuh bukan antidepresan tuh efeknya sebenarnya nggak menyenangkan loh. Itu beda dengan karena gini dulu ya supaya jelas ya prinsip dari penggunaan antidepresan tuh gini. Kalau obat-obatan yang bukan antidepresan itu kan membunuh virus, membunuh bakteri di dalam tubuh kita, sehingga membuat hal yang menyebabkan rasa sakit itu hilang, ya kan? Karena itu orang lalu ketagihan untuk minum obat-obat penghilang rasa sakit, misalnya. Antidepresan fungsinya berbeda. Kalau orang sedang dalam kondisi depresi, maka antidepresan itu diprescribe untuk gini. Saya menggambarkannya paling gampang gini. Kalau orang dalam kondisi yang depresi, nah itu sebenarnya apa high wire jadi emosinya kan berantakan gitu loh, ya kan? Antidepresan berfungsi untuk membuat kalau kita umpamakan itu seperti per, antidepresan itu membuat per itu menjadi tidak tidak membal nggak jelas gitu ya. Jadi dia apa namanya in rhythm gitu ya. Sehingga
efeknya tuh sebenarnya lebih efek menenangkan itu gitu, dan tidak menghilangkan rasa sakit. Nah, ini yang membuat paling tidak literatur yang saya baca so far itu belum pernah menunjukkan itu. Kalau toh ada mungkin very limited gitu loh. Karena sifat natural dari antidepresan yang berbeda dengan obat-obat penghilang rasa sakit seperti Vicodin dan sebagainya. Itu sih Ini prinsipnya sebenarnya di katanya situ. karena depresi berat akibat borderline personality disorder, Bu, obatnya ini. Ya, itu bisa. Tapi apakah jadi gini, kalau borderline personality disorder berarti dia prescribe obat itu memang untuk jangka waktu yang panjang, bahkan bisa kalau tidak diikuti juga dengan terapi lain yang membuat dia bisa membalans ini, maka penggunaan obat ini akan terus diprescribekan gitu loh. Jadi ini bukan adiksi terhadap obatnya, tapi memang kebutuhan dari kondisinya yang menyebabkan dia harus terus-menerus menggunakan. Seperti orang dengan bipolar itu nggak bisa berhenti minum obat. Once you are diagnosed as bipolar, ya udah, kamu pasti akan harus mengkonsumsi itu untuk menyeimbangkan ya supaya tidak masuk di depression stage-nya kan gitu loh. Untuk selalu ada di bipolar itu kan originally itu kan disebutnya manic depresif kan. Ya, obat membuat orang tidak ada dalam kondisi depresifnya tapi di up ke kondisi maniknya sehingga balance. Karena begitu dia masuk dalam kondisi depresinya bisa kemudian tidak terkontrol perilakunya. Itu sih kalau yang dalam ini saya ya gitu. Makanya contoh-contoh obat yang tadi saya sampaikan kan juga sifatnya lebih lebih prescription drugs yang bentuk-bentuknya lebih arahnya ke painkiller. Kalau yang tadi borderline itu berarti terapinya mesti dengan terapi perilaku juga dong ya, Bu? Nggak Iya, hanya obat iya, aja. iya. Terapi perilakunya lebih untuk dia bisa mengontrol perilakunya juga kan. Jadi apa namanya di satu sisi obat itu kan membantu in terms of apa ya ini functionnya gitu ya. Biological dan apa namanya brain functionnya gitu loh. Tetapi perilaku ya tetap aja harus juga dibantu dengan sisi terapi perilakunya. Oke. Ya. Bu, gimana ya melihat apa maksudnya addiction mana yang perlu sampai obat gitu? Yang dia sampai harus minum obat itu Lebih pada sebenarnya bukan addiction mana, tapi tingkat keparahan. tingkat keparahan. Lebih kepada tingkat keparahan gitu. Ya, Jadi, jadi bisa saja misalnya pornografi misalnya gitu ya. Kalau tingkat keparahannya itu medium saja, maka mungkin belum diperlukan obat gitu. Dan juga medium sampai maksimum medium dan juga belum dalam waktu yang lama. Jadi behavior modification-nya lebih mudah terjadi gitu. Jadi dia akan diajarin untuk melihat triggernya, ya kan? Lalu bagaimana dia bereaksi terhadap triggernya, bagaimana merubah reaksi terhadap triggernya, lebih ke situ jadinya. Gimana kalau misalnya yang derma apa tadi Bu? Pokoknya yang itu kan itu. ada tuh orang yang dari kecil seneng banget tuh. Pokoknya kalau nggak sampai bernanah, nggak sampai apa tuh kayak ada rasa kurang puas gitu. Apakah itu addiction yang perlu sampai obat gitu atau gimana tuh Bu? Nah, kalau yang termasuk juga yang cabut-cabut rambut itu ya, itu memang saya pernah tahu beberapa itu memang mau nggak mau harus berkonsultasi pada dokter, gitu kan? Karena kemudian nanti yang di-prescribe itu bisa saja bukan obat yang diminum, tetapi obat yang akan membuat dia jadi sebenarnya is a combination of behavior modification juga gitu loh. Jadi kayak misalnya obat yang dikasih itu selain dia menyembuhkan si apa namanya si kulitnya yang dikopek-kopek itu tapi juga misalnya obat itu dibikin yang mengandung juga
misalnya rasa pahit, rasa apa, sehingga begitu dia melakukan itu dia terkaget untuk kemudian. Jadi ada a combination of that gitu loh. Tapi juga tetap kan secara biologisnya tetap harus ditangani kan gitu. Jadi memang luka-luka yang karena dia melakukan aktivitas itu kan tetap harus ditangani. Tapi bukan hanya pengobatan luar, tapi juga bagaimana dalam proses pengobatan ini mencegah dia juga untuk impuls perilakunya itu bisa diatasi gitu. Klepto lebih banyak di terapi perilaku. Pyromania lebih banyak pada terapi perilaku gitu. Tapi yang triko, saya biasa mendekin tuh saking ribet ngomongnya, triko sama yang derma itu perlu juga penanganan pengobatan. Oh, jadi Ibu, klepto nggak perlu. Oh, sorry. Yes, Put. Ya, Ibu, jadi kalau anak-anak yang addiction sama game mm-mm. udah dalam tingkat parah, itu juga perlu dikasih obat. Anak-anak Ibu kita ngomong Ibu ya. Nah, kalau anak itu biasanya akan tidak akan di prescribe obat Oke. itu. Karena setahu saya obat itu karena obat itu lumayan keras kalau yang Iya, seperti itu makanya. gitu loh. Ya, anak-anak biasanya enggak. Yang mulai dikasih obat itu setahu saya 18 tahun ke atas, 17-18 tahun ke atas gitu. Yang Oke. dikombin dengan obat. Tapi ya ini memang hal yang peningkatan kecanduan terhadap games itu eksponensial setelah COVID itu. Jadi ada aturan-aturan keluarga yang menjadi cair, menjadi loose gitu. Nah, jadi sebenarnya salah satu ini juga adalah bagaimana mengembalikan aturan-aturan keluarga itu juga gitu. Jadi nggak hanya tergantung hanya ini pada eksternal effort gitu ya, tapi juga bagaimana itu. Dan yang Oke, Bu. himbauan saya banget deh sama ibu-ibu muda itu jangan cepet-cepet suka ngasih anaknya nonton film atau ini di di telepon, di HP gitu. Karena itu efeknya saya dari kemarin lagi nyari tuh nggak dapet saya taruh di mana gitu. Itu memang baru penelitian kecil ya, tapi bagaimana damage-nya itu lebih besar karena satu penggunaan indranya ya yang terfokus pada alat yang terlalu kecil itu, ya kan? Lalu bagaimana juga secara developmental psychology-nya kan sebetulnya anak perkembangan otaknya berjalan pelan melihat sesuatu. Tapi kan kemudian dengan games itu kan yang gitu kan. Kenapa makanya makin banyak. Jadi penelitian itu mengikuti beberapa anak, kalau nggak salah memang kecil sampelnya 40-an yang secara random mereka temukan di mall. Ini karena di Asia, makanya sebenarnya menarik. Nanti saya cari lagi deh itu. Jadi secara random mereka temukan di mall itu tantrum gitu loh. Lalu sama mereka di tag ya. Jadi dimulai dengan gitu, diamati ini dan ternyata sering ya, dari akhirnya mereka seleksi menjadi 40 itu dari lebih banyak lagi deh. Tapi yang 40 ini yang sering banget dan mereka mereka counted gitu loh, berapa sering datang ke mall ya dalam 1 minggu, lalu berapa sering tantrum itu terjadi gitu loh. Dan itu related ke begitu diikuti itu nonton itu, lalu kemudian orang tuanya diwawancara gitu loh, bahwa di rumah juga kemudian ya dikasih yang agak lebih besar duduk, jadi lalu diminta juga membuat membuat hitungan gitu ya, berapa jam dalam sehari itu anak itu berada di depan dibikinnya generik, berada di depan gadget gitu. Dan itu amat sangat membuat saya miris banget gitu loh, karena ternyata minimum itu 12 jam in the life of a child. Setengah hari dalam hidupnya itu ada di depan gadget.
Ya, itu range-nya umurnya dari 3 tahun sampai 7 tahun. 12 jam. Kalau dia bilang itu adalah median, berarti ada yang lebih besar dari itu dong. Jadi ada beberapa yang, tapi mereka kan nggak mau karena ini lebih ke sifatnya pengamatan dan observasi ya. Jadi mereka nggak terlalu mau masuk, tapi mereka mengamati beberapa dari anak-anak itu. Itu yang jalannya pun kadang-kadang udah agak yang apa namanya, kayak keseimbangan badannya tuh nggak bagus. Um, Motorik halusnya buruk sekali itu, ya. Motorik kasarnya itu geraknya tuh kayak hampir kayak dalam salah satu deskripsinya tuh dibilang hampir kayak orang yang couch potatoes gitu loh. Jadi yang movementnya gitu. Nanti I make a note sih dari kemarin, saya mesti cari itu gitu. Saya simpen karena itu. Jadi itu yang kita hadapi itu kan behavioral ya, dan kalau dari umur segitu, dan itu memang bilang mereka mengamati bahwa juga fenomena ini meningkat dengan eksponensial di saat COVID dan berlanjut. Oke, Ya, ini Bu ada satu lagi yang dari chat. oke. Eh, Mungkin ini pertanyaannya, apakah mungkin bisa juga dengan hipnoterapi untuk membantu mengatur bawah sadar, Bu? Nah, itu kan yang balik lagi yang tadi saya bilang ya, gitu. Bisa saja dicoba. Saya nggak bilang ini ya, tapi perlu juga dengan hati-hati melihat. Jadi gini, sorry, untuk ini dipahamkan dulu. Kadang-kadang kita memahami hipnoterapi itu juga secara kurang pas gitu, gitu. Hipnoterapi seperti apa? Ya, jadi jangan gebiah uyah kalau orang Jawa bilang gitu. Hipnoterapinya apa? Prosesnya seperti apa? Itu juga perlu kita pahami gitu. Karena kembali lagi kan tadi yang dibilang, ini bukan cuma tentang willpower, ini bukan cuma tentang keinginan dan tapi karena juga ya kimiawi otaknya sudah terpengaruh. Kimiawi otaknya sudah, ya kasarannya mau bilang sebenarnya sudah dirusak kan gitu. Dan satu hal tentang otak kita adalah otak kita itu adalah bagian dari tubuh kita yang tidak regeneratif. Kulit kita kalau luka regenerate kan, otak enggak. Selnya mati. Ya, yang bisa di ini kan memang kalau terkait dengan gray matter dan white matter, kalau ini masih bisa katanya sih ini didorong untuk produksinya itu apa namanya ditingkatkan gitu ya. Tapi kalau yang namanya sudah ada sel yang mati karena pemakaian, khususnya kalau apa zat adiktif, itu udah nggak bisa diganti. Tuh. Dan yang mungkin saya belum nemu literaturnya gitu. Tapi kalau brain dari anak yang di abuse itu bisa mati sebagian selnya, maka kebayang sebetulnya anak yang ya mengalami behavioral addiction juga ada kemungkinan untuk itu. Yang saya bisa bicara, yang saya waktu itu ada 2 tahun yang lalu tuh ada konferensi terkait dengan human trafficking dan dan child abuse yang jadi included di dalamnya kan human trafficking itu. Jadi ada beberapa pakar, kalau kita biasanya nonton di film tapi ternyata memang mereka ada yang namanya CSI itu ada gitu ya. Itu mereka present beberapa temuan mereka yang dari memang itu yang menyelenggarakan waktu itu Kedutaan Amerika. Jadi mereka beberapa temuan pada anak-anak yang berhasil mereka rescue itu kalau di scan brainnya ya dibandingkan dengan scan brain anak-anak yang normal, itu kelihatan bahwa brain anak-anak yang normal itu pendarnya orange, merah, hijau, itu terlihat sekali gitu. Di anak-anak yang mengalami trafficking ini dan mengalami abuse itu sebagian itu sudah menjadi abu-abu. Kayak hampir kalau kita lihat coral reef, nah itu area yang kemudian jadi abu-abu. Itu nggak ada substance, tidak ada zat kimiawi yang dipakai, tapi mereka mengalami kondisi abuse karena trafficking.
Itu ada brain scan-nya. Itu saya masih punya gambarnya gitu. Jadi kemungkinan ya kalau memang ada diksi perilaku yang seperti ini, ada possibility juga bahwa part of the brain-nya juga ikut kemudian bukan hanya gray matter dan white matter-nya yang berkurang jumlahnya dan demikian komunikasinya nggak jalan gitu loh. Tapi ada kemungkinan beberapa juga kemudian mengalami aus mungkin seperti itu. Itu sih. Baik, Bu, satu pertanyaan tadi saya yang penasaran. Ibu bilang klepto nggak perlu pakai obat. Iya, Tuh. Oh, bukan itu nggak perlu pakai, tapi bisa kalau mau pakai obat mungkin. Tapi saya nggak punya banyak klien klepto, pernah 2 atau 3 dan semuanya dengan hanya terapi perilaku. terapi perilaku aja cukup. Jadi reverse behavior Oke. istilahnya. Oke. Oke, baik Bu, karena waktunya juga sudah melewati. Terima kasih banyak Bu Nona atas sharingnya hari Sama-sama. ini. Terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir. Jangan lupa nanti bulan depan tanggal 27 Juni jam 9.30 itu hari Sabtu minggu terakhir. Oke, karena ini minggu depan kan banyak libur, jadi Betul. Ada teman saya juga saking ininya ngirim happy weekend ya, weekend terakhir di bulan Mei. Enggak, saya bilang Mei itu sampai tanggal 31. Jadi masih ada 30, 31. Cuman minggu depan banyak sekali libur. Baik, terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa di bulan depan. Baik, Terima terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Nona. Ya, baik. Terima kasih, izin matikan.